Ya, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan berdoa sebelum kita belajar dengan firman Tuhan. Kami merendahkan hati kami Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami mau belajar dengan kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami dan kami boleh hidup dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dengan firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-36 dan 37 dan 38. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal-hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan-Mu yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini dengan satu tema renungan firman Tuhan, yaitu hati yang condong kepada Tuhan. Hati yang condong kepada Tuhan. Hati manusia itu Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh luar biasa. Tuhan taruh di dalam tubuh manusia menjadi sentral dalam segala sesuatu. Nah, hati ini Bapak Ibu Saudara yang begitu kuat di dalam kehidupan manusia. Di dalam hati itu ada namanya mata hati. Ada yang namanya suara hati. Ada yang namanya batin hati. Itu ada di dalam tubuh manusia, di dalam hati. Perancangan ada di dalam hati. Ya, perjalanan hidup manusia mau kemana itu juga berawal dari hati. Manusia mau berbicara, mau menyampaikan sesuatu juga diawali dari hati. Manusia mau berdoa, mau menyembah, menyanyi, memuji Tuhan juga berawal dari hati. Ketika hati kita itu kita condongkan kepada Tuhan, maka hati kita pun akan condong kepada Tuhan. Tapi ketika hati kita itu kecenderungannya kepada hal yang jahat, maka hati juga akan menuju kepada hal yang jahat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kecondongan hati, kita mau menyondongkan hati kita kepada apa? Kepada siapa? Kemana? Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pemazmur mengatakan, condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu. Itu kerinduan hati sang pemazmur Daud. Supaya apa? Supaya kehidupannya itu menjadi satu kehidupan yang sesuai dengan rancangan Tuhan. Ya, sesuai dengan rancangan Tuhan. Ya. Dan jangan kepada laba. Apa itu laba? Laba itu keuntungan. Nah, saudara, mungkin saudara berpikir, kenapa Daud kok tidak berdoa minta supaya mendapat untung yang besar, supaya mendapat laba yang besar? Ya, tetapi
Justru dia katakan jangan kepada laba. Jangan kepada laba, kepada keuntungan-keuntungan secara jasmani, keuntungan-keuntungan secara materi belaka, yang pada hakikatnya melupakan akan janji-janji Tuhan. Pada hakikatnya hanya melupakan akan peringatan-peringatan Tuhan. Ketika orang itu hanya memikirkan laba. Semua orang kepingin dengan yang namanya labanya besar, labanya banyak, untungnya besar, untungnya banyak. Tetapi pemazmur berkata, ya, condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu, ya, jangan kepada laba. Yang kedua, lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa, hal yang sia-sia, hal yang tiada berguna, hal yang tiada berarti, hanya membawa kepada kerugian-kerugian rohani. Ya, manusia akhir zaman, Bapak Ibu Saudara, manusia akhir zaman ini lebih suka melihat hal-hal yang hampa, yang tidak begitu berarti, hanya untuk memuaskan matanya saja, hanya untuk menyenangkan mata saja. Sehingga ada istilah cuci mata, ya, cuci mata tapi nggak pernah bersih. Ya, bukan matanya dicuci bukan semakin bersih, tetapi justru semakin kotor. Kenapa? Karena yang buat nyuci kotor. Tapi kalau mata kita dicuci dengan firman, Tuhan Yesus berkata, mata adalah pelita tubuh. Ya, mata itu adalah pelita tubuh. Kalau pelita itu gelap, betapa gelapnya kehidupan itu. Ya, saudara, lalukanlah mataku daripada melihat hal-hal yang hampa. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Ya, saya tidak menyinggung, ya, saya tidak mengkritik, tetapi coba Bapak Ibu Saudara perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam sehari-hari apa yang saudara lihat? Apakah hal yang menguntungkan, hal yang menyenangkan hati, atau hanya sekedar melihat hal-hal yang hampa, yang tidak ada artinya sebenarnya? Ya. Yang ketiga, hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Hidupkanlah aku. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara kepengen hidup, ya, kepengen jalan di jalan yang menuju kepada hidup, Yesus jalannya. Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, yang terakhir, teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Teguhkanlah hamba-Mu ini. Ya, teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu. Janji Tuhan. Ketika kita pegang janjinya, ketika kita pegang teguh janjinya itu, pasti akan digenapi. Oleh karena itu, jangan pernah melangkahi janji Tuhan. Jangan pernah melompati janji Tuhan. Jangan pernah membelakangi janji Tuhan. Karena janji Tuhan akan segera digenapi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari
kita condongkan hati kita kepada Tuhan. Kita condongkan hati kita kepada peringatan-peringatan Tuhan. Saudara, bukan hanya memandang kepada laba, hanya perkara-perkara jasmani, perkara-perkara lahiriah. Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu janji Tuhan. Ketika saudara menemukan jalan, menemukan kebenaran, menemukan kehidupan, dan saudara menemukan kerajaan Allah dalam kehidupan saudara dan saya, maka janji Tuhan pasti akan digenapi. Teguhkan hatimu, kuatkan hatimu, jangan khawatir, jangan gelisah, dan jangan kecut, dan jangan tawar hati. Maka janji Tuhan akan digenapi. Mengapa? Karena saudara adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Sudah ditebus dengan harganya lunas dibayar di atas kayu salib gunung Golgota. Dia akan datang kembali, akan menjemput kita, akan membawa kita ke dalam hadiratnya, dalam kerajaannya yang kekal. Teguhkan hatimu, kuatkan hatimu. Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Kasih dan anugerah-Mu terus menyertai kami, memelihara kami, memberkati kami. Bapa di surga, biar Engkau terus menolong kami, mencondongkan hati kami kepada janji-janji-Mu, mencondongkan hati kami kepada peringatan-peringatan-Mu, bukan kepada laba. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa memandang kepadamu, memandangkan kepada kasih setiamu, kepada anugerah-Mu, kepada pertolongan-Mu yang senantiasa berlaku bagi setiap kami. Teguhkan dan kuatkan kami. Kami berdoa kepada teman-teman kami, kepada saudara-saudara kami, agar mereka juga dikuatkan, diteguhkan iman percayanya, pengharapannya, kasihnya hanya kepada-Mu ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu turun atas kami. Haleluya. Amin.